Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Pak Ferry gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus sehat ya? Alhamdulillah. Kami mau ini Ustaz berbincang sedikit sama antum. Ahlan wasahlan. Ahlan wasahlan. Mengenai topik yang sekarang penting ini Ustaz. Iya. Yaitu keragaman kehidupan keagamaan di Indonesia. Wih, menarik itu. Silahkan Pak Ferry, gimana? Ini topik yang saya kira menarik ya, Iya. untuk didiskusikan, aktual. Selalu menarik topik ini kalau dibahas. Nah, begini Ustaz. Umat Islam Indonesia ini kan bisa dikatakan unik karena keragamannya. Oke. Ormas-ormas Islam itu banyak berdiri baik sebelum kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan. Dan ormas Islam tersebut semuanya berkiprah dalam membangun Indonesia. Nah, bagaimana antum melihat keragaman itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya sepakat bahwa umat Islam di Indonesia ini unik. Dan salah satu keunikannya terletak pada keragamannya. Kita lihat bahwa misalnya ada Muhammadiyah, didirikan pada 1912. Ada Al-Irsyad, didirikan pada 1914. Kalau nggak keliru ya. Ada Persis, didirikan pada 1923. Lalu kemudian NU, didirikan pada 1926. Ada Al-Jam'iyah Al-Asliyah, ada Matlaul Anwar, ada Wahdah Islamiyah, ada Nahdlatul Wathon. Banyak sekali. Ini hanya beberapa yang saya sebut. Saya kira kalau disebutkan akan sangat panjang sekali. Nah, kita tahu bahwa ormas-ormas Islam itu kontribusinya untuk Indonesia nggak kecil. Ya. Kalau kita lihat bagaimana ormas-ormas itu yang lahir sebelum kemerdekaan, kontribusinya pada negeri ini, pada bangsa ini, dalam rangka ikut merebut kemerdekaan dari tangan penjajah itu luar biasa. Bahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mempelopori keluarnya fatwa atau resolusi jihad, ya, yang kemudian dari fatwa atau resolusi jihad itu melahirkan gerakan kemerdekaan. 10 November kemudian itu di Surabaya itu kan disemangati oleh fatwa tentang jihad. Ya. Salah seorang atau tokoh-tokoh, kalau saya ingin menyebut ya, yang tergabung dalam panitia persiapan kemerdekaan Republik Indonesia, itu diantaranya adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah. Nah, itu beberapa di antara contoh kecil saja, Pak. Apa artinya? Bahwa saham umat Islam melalui ormas-ormas Islam yang dimotori oleh para kiai terhadap kemerdekaan Republik Indonesia ini nggak kecil, amat sangat besar. Nah, ini yang mestinya harus kita pahami semua. Dan ini sejarah. Itu dari sisi perjuangan politik merebut kemerdekaan. Dalam perjuangan sosial budaya, kita lihat Kiai Haji Ahmad Dahlan mempelopori berdirinya panti-panti, kemudian sekolah untuk kaum duafa. Itu sejak 1912 Pak Ferry, jauh sebelum Indonesia merdeka. Ya. Artinya Kiai Dahlan hadir dengan gerakan pendidikan, gerakan sosial,
bahkan ada yang disebut dengan penolong kesengsaraan umum (PKU). Itu memang bergerak di bidang pendidikan, ya, sosial dan kesehatan. Tadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberi semangat untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah, lahirlah fatwa resolusi jihad, dan kemudian menggerakkan umat Islam dan seluruh komponen bangsa untuk melakukan perlawanan, dan pecahlah pertempuran 10 November itu. Jadi sekali lagi kontribusinya nggak kecil. Pasca kemerdekaan, setelah 45 dan seterusnya sampai hari ini, kita lihat ormas-ormas Islam itu kontribusinya pada negeri ini juga nggak dibilang kecil, nggak bisa dibilang sederhana. Muhammadiyah dengan ribuan sekolahnya, mulai dari TK, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Bahkan ada 70-an perguruan tinggi. Ada ratusan rumah sakit. Iya toh? Besar sekali kontribusi. Itu kan berarti Muhammadiyah sebagai ormas Islam lahir dan memberi kontribusi pada umat ini, mencerdaskan, menyehatkan. Itu kan membantu pemerintah. Ya, ini kontribusi yang nggak kecil, sangat besar artinya pada negeri ini. NU, kita tahu NU itu secara kultural memiliki kurang lebih dari 28.000 pesantren. Bayangkan, isinya adalah anak-anak muda, para santri, generasi-generasi muda muslim, dididik oleh NU melalui 28.000 pesantren itu, dan akhirnya santri-santri itu memberikan kontribusi dan pengaruh di masyarakatnya. Ini kan kontribusi yang tidak kecil untuk negeri ini. Ini saya baru nyebut dua saja, NU dan Muhammadiyah. Ya, tentu ormas-ormas yang lain juga punya kiprah dan andil yang luar biasa. Kita nggak bisa pandang kecil itu. Al-Irsyad punya banyak sekolah, Persis punya beberapa sekolah, gitu. Kemudian Nahdlatul Wathon berkembang, Al-Wasliyah, Wahdah Islamiyah, ada lagi Hidayatullah. Nah, semua itu adalah umat Islam yang termanifestasikan dalam ormas-ormas itu, yang semuanya saya yakin dan husnudzon mereka semua bergerak dan terus berpikir untuk ikut memajukan negara ini. Jadi mereka sesungguhnya adalah elemen bangsa yang tidak bisa lagi dianggap kecil peran dan kontribusinya untuk republik ini. Sekarang mengenai mazhab ini, Ustaz. Ya kan? Tadi ormas-ormas itu kalau dilihat dari ibadah amaliyah, mereka punya mazhab yang mereka anut. Ada yang cenderung ke mazhab Syafi'i, ada yang ke mazhab Maliki, Hanafi, Hambali. Bahkan ada dalam tanda kutip yang tidak menganut mazhab tertentu tapi mengambil pandangan yang rajih dari semua mazhab-mazhab tadi. Bagaimana antum melihat hal itu? Ya. Keragaman praktek ibadah amaliyah ya. Sebetulnya kan itu bukan dalam konteks ormas-ormas Islam saja. Ini kan perbedaan mazhab fikih itu kan bangunan Islam. Sejak zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai hari ini. Jadi kalau ada orang berbeda dalam sholat subuh, yang satu pakai kunut, yang satu nggak pakai kunut, ini bukan soal Muhammadiyah atau NU. Ya toh? Ini kan Imam Syafi'i atau Imam Hambali. Mazhab 4 itu. Jadi jangan ditarik perbedaan fikih itu hanya pada level ormas. Ormas itu kan baru 100 tahun yang lalu.
kira-kira. Ini perbedaan yang jauh ke belakang. Kalau ada orang yang tarawehnya 11, yang di sini tarawehnya 23, ini bukan soal Muhammadiyah atau NU. Ini adalah perbedaan pandangan dalam mazhab Islam yang 4 itu, yang muktabar itu. Jadi jangan disempitkan lagi bahwa oh yang tidak kunut Muhammadiyah, oh yang kunut NU. Ini kan penyempitan makna. Dan saya katakan ini pembodohan sebetulnya. Tidak. Nah, itu loh. Nah, kemudian keragaman mazhab fikih itu adalah sesuatu yang memang menjadi bagian dari bangunan peradaban Islam. Kita ini kan dari soal wudhu saja dan sholat udah berbeda tuh. Wudhu membasuh kepala itu udah berbeda. Ada yang tempel-tempel begitu, cukup 3 helai rambut. Ada yang separuh, atau yang seluruh kepala dibasuh. Padahal ayatnya wamsahu biruusikum. Apakah bi itu ya dimaknai semua kepala lilkul, atau bi itu dimaknai sebagian kepala, membasuh sebagian kepala, litab'id. Nah, ini kan bukan bahasanya NU atau Muhammadiyah. Ini bahasan para imam-imam yang lalu. Lalu NU mengambil mazhab ini, Muhammadiyah mengambil mazhab ini. Sebetulnya ini hanya turunan saja. Begitu. Nanti kemudian takbir. Berbeda lagi orang doa iftitahnya. Allahu Akbar kabira, Allah maba'id baini. Iya toh? Itu dari hal yang kecil sampai kepada masalah-masalah yang besar, sampai kepada hisab dan ru'yat, sampai kepada masalah isu-isu kontemporer. Bahkan sekarang yang lagi ramai tentang wakaf uang. Wakaf uang itu kan sebetulnya perbedaan mazhab yang sudah lama itu, belasan abad yang lalu. Bagaimana pandangan Imam Syafi'i terhadap wakaf uang, wakfun nuqud? Bagaimana pandangan Imam Maliki terhadap itu? Imam Hambali, Hanafi, dan seterusnya, dan turunan dari keduanya, Imam Az-Zuhri, ya, Imam Abu Saur, Imam Al-Laits, dan seterusnya. Ini kan sebetulnya adalah kita bicara Islam secara utuh ya, secara komprehensif. Tidak lagi partikel-partikel dalam bentuk ormas-ormas itu. Maka jangan ditarik perbedaan madhab itu, khilafiyah madhabiyah itu hanya pada level ormas. Tapi tarik ke belakang sampai pada level imam-imam itu. Selesai kalau itu. Jadi tidak ada lagi dikotomi-dikotomi yang mengkotak-kotakan kita dari situ. Dan selama ini Pak Ferry, semua itu berjalan dengan baik, lancar, dan alamiah. Orang paham kok, dan tidak lagi ada yang memperdebatkan bahwa yang sah itu yang pakai kunut apa yang nggak pakai kunut, nggak ada. Semuanya sah. Anda mau pakai subuh pakai kunut sah, menurut Imam Syafi'i misalnya. Anda subuh nggak pakai kunut juga sah. Ini kan soal pilihan-pilihan. Orang sebetulnya udah nggak lagi memperdebatkan itu. Justru tantangan dakwah itu adalah bagaimana orang yang belum sholat subuh didakwai untuk sholat subuh pakai kunut, didakwai untuk sholat subuh nggak pakai kunut. Jadi orang NU dakwahnya kepada orang yang belum sholat subuh, ajak mereka subuhan pakai kunut. Orang Muhammadiyah dakwahnya kepada orang yang belum sholat subuh, supaya mereka sholat subuh nggak pakai kunut, kan gitu tak? Jadi sudah lagi bukan berhadapan-hadapan NU dengan Muhammadiyah. Orang yang masih memperdebatkan
secara tidak mendasar, dan orang yang masih membesar-besarkan khilafiyah fiqhiyah itu adalah bodoh dan pembodohan. Makanya ya tinggal dibaca, referensinya sudah sangat luas, kitab-kitab itu puluhan ribu, bicara fikih semua dengan berbagai macam pandangan mazhab, ada juga dalil-dalilnya, ada istidlalnya di situ, bagaimana mereka sampai kepada kesimpulan, bagaimana mereka melihat masalah, dalil-dalilnya apa, akli, nakli, semua kan sudah dipaparkan semua oleh para imam mazhab kita, dan kita tinggal baca saja. Ya, mungkin ada beberapa yang harus direkonstruksi, iya, tapi kan hanya berapa saja persen. Begitu Pak Ferry. Jadi perbedaan mazhab fikih itu udah sesuatu yang biasa, sesuatu yang alamiah di masyarakat, terjadi selama beberapa abad yang lalu, dan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Antara imam-imam tidak bertengkar? Enggak masalah. Masya Allah. Berarti sebenarnya toleransi dalam ormas-ormas, mazhab-mazhab di dalam Islam itu sebenarnya sudah final ya Ustaz? Ya, toleransi itu bagian dari ajaran. Bagian dari ajaran. Jadi umat Islam itu memahami toleransi bukan sekedar wacana atau isu. Nggak usah ngomongin toleransi. Karena toleransi itu udah sikapnya umat Islam. Ya kalau nggak ada toleransi, nggak ada mazhab-mazhab itu. Kan nggak pernah ada kisah atau kasus orang yang menganut mazhab Syafi'i menyalahkan mazhab Maliki. Orang yang menganut mazhab Maliki menyalahkan mazhab Syafi'i, kan nggak pernah. Ya, yang ada adalah Anda menganut mazhab Syafi'i dan beribadah sesuai mazhab Syafi'i, dan di sini ada yang menganut mazhab Maliki dan menjalankan ibadah sesuai mazhab Maliki, saling menghormati itu. Ya. Cobalah kita orang Indonesia yang mazhabnya Syafi'i, pergilah ke Mesir, udah beda lagi di sana. Pergilah ke Saudi Arabia, beda lagi. Nanti pergi ke Tunis, beda lagi. Pergi ke Maroko, beda lagi. Demikian juga orang mereka yang di sana itu mazhabnya Hambali, mazhabnya Maliki, ketika datang ke Indonesia, loh, ini mazhabnya Syafi'i. Dan itu semua berjalan selama hampir lebih dari 13 abad, nggak ada soal. Justru itulah kekuatan umat Islam, karena ada keragaman itu. Ya. Nah sekarang berarti ini Ustaz, kalau tadi antar umat Islam itu toleransi itu sudah betul-betul terbangun. Nah sekarang bagaimana dengan umat Islam menghadapi non Muslim? Toleransi antar umat beragama maksudnya. Ya. Terutama dalam kehidupan bernegara gitu. Ya, toleransi antar umat beragama juga sesuatu yang biasa dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia ya. Bangsa Indonesia ini kan ragam, bukan sekedar ragam umat Islamnya saja, tapi ragam juga ada Islam, Muslim, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, Buddha, Protestan, kan begitu Pak Ferry. Dan itu sudah berjalan sejak sebelum kemerdekaan sampai sekarang, fine-fine aja, tidak ada masalah. Apa ada orang mengganggu orang lain beribadah menurut agamanya? Kan tidak ada. Apakah ada orang Islam yang mengganggu orang Nasrani beribadah di gereja? Tidak ada. Apakah ada orang Islam yang mengganggu umat Buddha dalam menjalankan ibadahnya? Nggak ada. Jadi selama ini toleransi itu sudah sesuatu yang natural, sesuatu yang alamiah, dan sekali lagi itu sudah menjadi sikap bangsa Indonesia. Jadi diskursus toleransi antar umat beragama di Indonesia, menurut saya ini, itu sudah selesai. Kita fine-fine aja kok selama ini. Dan nggak ada masalah toh. Nah, cuma kan akhir-akhir ini kita terganggu lah dengan narasi-narasi, dengan isu-isu yang ini malah justru mencederai makna toleransi.
nanti umat Islam masuk ke gereja misalnya, kemudian ikut ibadahnya teman-teman Nasrani di gereja. Saya kira bukan itu toleransi, ya kan? Nanti umat non-Muslim misalnya masuk ke masjid, ikut ibadahnya orang Muslim, nggak usah lah. Silakan, toleransi itu ya Anda beribadah, kami menghargai, kami beribadah, Anda juga harus menghormati. Itu toleransi. Nggak usah dipaksa-paksakan, dibuat-buat, ya. Toleransi itu harus tulus. Toleransi itu harus otentik. Nggak perlu direkayasa, nggak perlu dibuat-buat. Tuh. Kan nggak ada masalah selama ini. Nah, berikutnya memang ya kita juga terganggu dengan statement ataupun komentar-komentar dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu kan. Baru-baru ini kan ada yang mengatakan Islam agama arogan, agama pendatang yang merusak budaya lokal. Nah, statement-statement seperti ini, narasi-narasi seperti ini, saya kira nggak perlu, jangan dikembangkan. Ya, pertama tidak benar, tidak berdasar pada fakta sejarah, dan tidak ada landasannya secara ilmiah. Tetapi justru yang terjadi ini narasi-narasi yang memecah belah, narasi-narasi yang mendiskreditkan, narasi yang menyinggung keharmonisan hubungan antar umat beragama. Nah, yang begini-begini yang harusnya diselesaikan. Ya, selama ini kita sudah baik, sudah fine, kehidupan harmoni berjalan, ada Pancasila di sana, ada Bhinneka Tunggal Ika di sana. Ini malah memecah belah. Iya toh, selesai toh. Saya seorang Muslim, sekaligus saya seorang Pancasilais, mungkin kan? Dan itu sudah sesuatu yang menyatu toh. Terus ada lagi seorang Nasrani, tapi dia juga seorang yang Pancasilais. Nah, Pancasila itu kan nggak bisa dimiliki oleh satu golongan yang lain. Apakah ormas-ormas Islam yang tadi itu ikut berkontribusi membangun negeri ini dengan perjuangannya itu bukan kelompok yang Pancasilais? Mereka Pancasilais semua, ya kan? Jadi janganlah narasi-narasi yang justru memperkeruh suasana, memecah belah umat. Makanya kan kata Rasul, falyaqul khairan aw liyasmut. Ya kalau nggak bisa ngomong yang baik, mendingan diam lah. Karena kalau nggak bisa ngomong baik, lalu ngomong, jadi nggak baik loh. Nggak bisa bicara yang ilmiah, nggak bisa bicara yang santun, nggak bisa bicara yang baik. Akhirnya kalau bicara ya nggak ilmiah, merusak tatanan, mendekonstruksi bangunan yang sudah terbangun ini, dan memecah belah. Jadi Pak Ferry, toleransi intra umat Islam sudah berjalan dengan baik. Fine, nggak ada masalah. Perbedaan mazhab khilafiyah itu bukan suatu yang masalah. Ini sudah 13 abad lebih. Dan umat Islam memahami itu. Toleransi antar umat beragama di Indonesia ini juga fine. Selama ini berjalan dengan baik. Apalagi dalam muamalah, orang Muslim dan non-Muslim, hubungan dagang, hubungan bisnis, bertetangga, baik-baik saja. Tidak ada masalah. Kalau ada masalah dari situ, udah selesai NKRI ini. Udah bubar Indonesia ini. Nggak ada lagi Bhinneka Tunggal Ika itu. Iya toh? Tanggal merah yang paling banyak itu kan di Indonesia, Pak Ferry. Semua hari besar agama itu tanggal merah. Idul Fitri tanggal merah. Nanti Natalan tanggal merah. Imlek tanggal merah. Waisak tanggal merah. Ya, coba. Itu kan toleransi. Meskipun mayoritas. Kalau pas hari raya Nyepi, ya kan, umat Islam yang di Bali menghormati. Iya toh? Nah, ketika ada Idul Fitri, puasa Ramadan, ya umat lain juga harus menghormati. Kan itu sudah terbangun.
Jadi tidak ada masalah, tidak ada masalah. Yang terakhir ini Ustaz, Ya, apa pesan antum untuk umat Islam dalam hal keragaman kehidupan keagamaan di negara kita ini? ya umat Islam itu umatan wasato, umat tengahan, wasatiyah. Litakunu syuhada 'alan nas. Jadi menjadi contoh lah. Apalagi kita ini mayoritas, harus bisa menjadi teladan. Teladan dalam keragaman, dalam toleransi, dan itu sudah dibuktikan oleh umat Islam. Teladan dalam SDM, teladan dalam kontribusinya pada negeri ini, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, dan itu dibuktikan oleh kita selama ini tanpa harus banyak berkata-kata. Muhammadiyah itu berjuang nggak pakai kata-kata, tapi pakai perbuatan. Sekolah, rumah sakit, perguruan tinggi. NU berjuang nggak banyak omong. Kiai-kiai di pelosok-pelosok seluruh negeri ini bikin pesantren, mengajar ngaji. Iya toh? Jadi umat Islam harus menjadi umat yang teladan, yang memberi teladan baik lah untuk bangsa Indonesia seluruhnya. Dan yang kedua, pesan saya, toleransi itu sudah selesai karena sudah dipraktekkan oleh umat Islam dan umat-umat lain di negeri ini dengan sangat baik. Dan jangan mencoba untuk mengusik bangunan yang sudah utuh, yang sudah baik ini dengan merusak tatanan, mewacanakan diskursus atau isu-isu yang memecah belah atau komentar statement yang menyinggung, yang tidak perlu. Ya kita jaga NKRI kita jaga Indonesia kita rawat keragaman kita menatap ke depan bersama untuk membangun bangsa ini dengan lebih baik. Dan saya optimis umat Islam khususnya mampu untuk melakukan kerja-kerja besar seperti ini. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Anang. Siap. Iya, jawaban antum insya Allah mencerahkan umat. Ya. Amin. Demikianlah wawancara kami dengan pengasuh dan pimpinan Pondok Modern Tazaka, Kiai Haji Anang Rigza Masyhadi MA. Atas nama kru Tazaka TV, kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di kajian tematik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Modern Tazaka adalah pondok wakaf kaum muslimin. Berawal dari tanah wakaf 1,5 hektar, alhamdulillah dengan gerakan wakaf hingga akhir Desember 2020 bertambah perluasan tanah pesantren mencapai 11 hektar. Tanah wakaf ini telah berdiri bangunan fisik di atasnya, mulai dari gedung kelas, gedung asrama santri, MCK, aula pertemuan, lapangan olahraga, perumahan guru, Tazaka Medical Center, TPKMI Al-Ashraf, dan lain-lain. Mengingat visi Pondok Modern Tazaka 2030 akan dibangun perguruan tinggi, oleh karena itu perluasan tanah adalah hal yang sangat penting untuk membangun peradaban Islam. Pada tahun 2020 ini, jumlah santri dan guru sebanyak 600-an orang. Belum lagi ditambah dengan adanya penerimaan santri baru 2021, yang mana pada setiap tahunnya pondok menerima 200 anak dari total 300-an santri yang mendaftar. Maka dari itu, Pondok Modern Tazaka melalui lembaga wakaf mengajak kaum muslimin dimanapun berada bisa ikut serta dalam gerakan wakaf program perluasan tanah Pondok Modern Tazaka. Hanya dengan 150.000 per meter, Anda sudah menjadi bagian dari sejarah dalam menyiapkan calon pemimpin masa depan.
untuk membangun peradaban Islam yang maju. Wakaf Anda, masa depan umat. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening wakaf. Terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza.